Fish on! Lumayan guys, mantap. Tarikan kali ini terasa berbeda, jauh lebih berat dan lebih liar dari sebelumnya. Ikan berlari memanfaatkan arus deras untuk meloloskan diri. Saya harus benar-benar menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan kendali. Akhirnya, baser besar berhasil saya naikkan. Wow, mantap. Tuh, dia nyamber dry fly di bawah situ tadi, kelihatan. Luar biasa kan? Tuh dia nyambar hopper dry fly dia di atas. Mantap. Ini size-nya yang paling gede nih kayaknya selama saya mancing di sini. Kita mau cari lagi. Mancing mana strike back? Mantap. Wow, wow. Dia nggak mau lama-lama di luar air. Mulut maser dapat memanjang seperti alat penyedot bertekanan tinggi. Kemampuan ini memungkinkannya mengunci posisi dan menyedot makanan di dasar sungai berbatu. Nih, dia ngelawan. Auto release. Mancing mana strike back? Mantap. Besarnya. Strike Back Mania, saat ini saya sedang berada di Lubuk Alung, Sumatera Barat. Arusnya yang lumayan deras menjadi pilihan saya untuk menurunkan umpan. Oh, strike. Amira, strike. Strike lagi ya bang? Jadi di sini kita strike-nya bisa lebih santai karena arusnya nggak terlalu kencang sama airnya nggak dalam. Rupanya penghuni Lubuk Alung ini tidak bisa menahan godaan fly saya. Namun ikan terus berusaha memanfaatkan arus untuk meloloskan diri. Dan inilah dia, brown maser. Salah satu predator sungai paling bergengsi di dunia. Lawan ternyata. Wow. Luar biasa. Tuh, Mira lihat nih ukurannya. Loh, ini target kita nih. Ini namanya ikan gariang. Tuh hijau-hijauan juga tuh warnanya cantik sekali. Kayak hopper. Dengan teknik fly fishing. Kita masih mau cari lagi, tapi Mira karena belum bisa fly, dia mau nyobain casting sama desaran nanti. Mudah-mudahan dapat yang gede juga ya. Oke. Mancing mainnya strike back. Mantap. Oh ya, Strike Back Mania, saya sampai lupa memperkenalkan gadis yang menemani saya mancing kali ini. Dia adalah Amira, mahasiswi asli Payakumbuh yang merupakan seorang konten kreator dan juga model. Umpan kembali ditarik, dan Nyarai kembali memberikan jawabannya. Strike! Aku strike lagi deh bang. Aku strike lagi. Ikan tetap tidak mau menyerah begitu saja. Apalagi di habitat aslinya, yaitu jeram yang cukup deras. Gede. Dia cepat. Nah, ditahan. Cepat. Udah, jangan terlalu dipaksa lagi. Ini. Ya, aman. Oh, lebih cerah kan warnanya. Perlahan tapi pasti, ikan mulai kehilangan tenaga dan menyerah di permukaan. Tapi tubuh maser yang licin membuat Amira kesulitan untuk memegangnya nih. Bisa. Jangan dipencet dia. Tuh kan. Gak bisa bang. Ya udah, sini aku pegang. Pak, di dalam aja. Masih tidak. Ini lebih licin guys. Lebih licin dari yang tadi. Iya. Lebih keren. Oke, ini dia nih. Ikan besar lagi nih si Amira Rati yang dapetin. Tuh lihat. Katanya yang ini lebih licin jadi dia nggak bisa megang ikannya. Nggak bisa pegang karena lebih licin. Padahal sama aja kayaknya tuh. Dia tuh cara megang ikan tuh sebenarnya jangan dipaksa, jangan digenggam ini. Kalau kita genggam dia pasti ngelawan. Jadi dia pegangnya harus lembut tuh kayak gini kan, lembut nih dia nggak ngelawan tuh ya. Jadi ini kayaknya ini Thor Tambroides. Oke, langsung lepasin, jangan lama. Nanti dia mati. Oh, mancing mania strike back. Mantap. Salah satu keunggulan memancing di Nyarai ketika jernih adalah mudahnya menemukan ikan yang sedang berkumpul. Namun justru disinilah tantangannya.
Air yang jernih memang memudahkan saya menemukan titik kumpulan ikan. Tapi di sisi lain, ikan pun bisa melihat saya dengan jelas. Jadi jarak lemparan harus saya perhitungkan dengan matang. Karena kalau terlalu dekat, ikan langsung kabur. Nah, dengan teknik fly fishing, saya bisa melempar lebih jauh dan akurat ke titik sasaran. Wow, strike! Dari tarikannya sudah bisa saya pastikan ukurannya tidak terlalu besar, namun tetap saya ladeni dengan serius. Ikan pun menyerah sehingga berhasil saya paksa naik ke permukaan. Mantap. Ini saya coba pakai teknik fly fishing, tapi masih dapat babynya nih. Yang gede-gedenya tadi belum mau makan. Kita coba lagi, tapi cuaca udah mulai hujan. Mudah-mudahan kita masih bisa lanjut mancing ya. Oke, kita rilis. Mancing mana strike back. Mantap. Ja. Strike! Woo! Meski baru pertama kali turun ke spot seperti ini, semangatnya tidak kalah dengan pemancing yang berpengalaman. Santai, ini bukan ikan laut, ini ikan sungai, santai. Tarikan dari dalam arus deras langsung terasa di joran ultralightnya. Perlawanan ikan cukup menguras tenaga, apalagi dengan bantuan arus yang terus mendorong. Dan akhirnya, seekor maser berhasil ia taklukkan. Luar biasa untuk seorang pemancing pemula. Lumayan saya semit. Green atau bull maser nih. Cantik sekali kan? Tuh, cantik ikannya nih kayak yang mancing. Lihat tuh, mirip kan? Mereka berdua tuh mirip tuh. Nah, kayak ikan mulutnya gitu. Oke, gimana tarikannya? Mantap kan? Masih mau mancing lagi? Masih dong. Panas-panas? Masih dong. kuat kan? Semangat, harus semangat. Amira. Mancing mana strike back? Mantap! Maser atau ikan tor ini ternyata hanya bisa hidup di perairan arus deras dengan dasar berbatu. Kondisi inilah yang membuat tubuhnya terlatih kuat sejak kecil. Jadi gak heran kalau tarikannya begitu bertenaga. Langit yang tadinya cerah mendadak berubah wajah. Mendung tebal datang begitu cepat, seolah tidak memberi kami waktu untuk bersiap. Dan dalam hitungan menit, hujan deras pun mengguyur. Debit sungai terasa mulai meningkat. Nah, ini hujan kayaknya makin deras nih. Gimana nih Amira? Kita lanjut atau? Lanjut dong. Luar Siapa biasa. takut? Dia siap hujan-hujanan, panas-panasan udah tadi. Mantap nih buat jadi lady angler kayaknya. Tarikannya juga tadi dia udah dapat yang gede 2. Saya baru 1 yang gede. Loh, mantap. Jadi kita lanjut lagi ya. Lanjut dong. Mantap. Ayo. Hujan deras membuat warna air sungai mulai berubah menjadi sedikit keruh. Kondisi ini mengharuskan saya mengganti strategi. Kali ini saya beralih ke umpan minnow yang lebih mudah terlihat ikan. Tak perlu menunggu lama dan fish on! Lumayan. Perlawanan ikan terasa berbeda saat kondisi air keruh. Arus yang lebih deras akibat hujan membuat tenaga tarikannya berlipat ganda. Joran saya melengkung dalam, namun saya terus mempertahankan posisi agar tali tidak kendur. Pertarungan sengit terjadi beberapa saat, hingga akhirnya seekor maser berhasil saya paksa naik ke permukaan. Ini bang, aku pegangin. Oke. Terima kasih. Mantap nih, saya cobain casting. Dapat lagi samarannya lumayan nih. Tuh. Mantap. Hujan-hujan masih mau kan ikan dimakan? Tuh. Kita basah-basahan. Mantap. Tapi dia nggak terlalu gol ya ini ya. Tapi mantap lah. Oke, langsung kita rilis saja lama-lama. Maser jenis tor tambroides yang hidup di Sungai Batang Tarusan terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi sungai. Inilah yang membuat ikan ini tetap aktif bahkan saat kondisi air berubah akibat hujan.
Setelah puas berburu sambaran, saatnya saya dan Amira mengisi tenaga. Kali ini Amira mau memperkenalkan saya pada menu camilan khas Minang. Salah satunya ada minuman tradisional yang belum pernah saya coba, yaitu teh talua namanya. Udah ada nih. Yang pertama teh talua. Talua itu apa? Telur. Oh, teh telur berarti. Teh pakai telur. Iya. Ini telurnya ya, telur bebek. Oke. Teh talua sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya saat tanam paksa diberlakukan. Kala itu minuman ini lahir sebagai minuman penambah energi para pekerja paksa, karena terbuat dari kuning telur dan teh yang mudah didapat. Nah, nih Bang, udah mulai berubah kan warnanya. Di sana kan tadi udah dimasukin tuh teh Ini bumbunya. udah matang ya? Selain teh talua, Amira juga memperkenalkan saya pada kuliner khas tanah Minang yang lain, yaitu dadia. Oke. Cara makannya itu gula arennya kita cocok, tuangin ke dalam dadiahnya. Dalam bambu sini ya? Iya, Oke, benar. oke. Nah, Dadia dibuat dari susu kerbau yang difermentasi secara alami dan spontan di dalam tabung bambu. Cukup dibiarkan saja selama 48 jam pada suhu ruang. ada satu lagi nih cemilannya Bang Pokok. Apa lagi nih? Lamang namanya. Lamang namanya. Nah, Oh, besarnya. Ini kita habisin nih. Tuh, makannya gimana nih kalau yang ini? itu Dipotong. kita potong. Bagi masyarakat Minang, lemang juga melambangkan kebersamaan karena proses pembuatannya selalu dikerjakan secara gotong royong. Menikmati teh talua, dadiah, dan lemang langsung di pinggir sungai dengan semilir angin. Rasanya seperti tidak ada tempat lain yang lebih pas dari ini. Mancing kami lanjutkan. Kebiasaan Mas Heri itu dia kan omnivora. Selain dia makan ikan kecil, dia juga suka makan buah-buah yang jatuh dari pohon. Jadi saya mau pura-pura jadi buah nih. Strike! Strike! Strike bang! Wih, besar nih, sambarannya keren! Tarikan langsung terasa berat dan liar. Ikan pun berlari ke segala arah memanfaatkan arus. Mantap sambarannya. Saya terpaksa ikut berlarian menyusuri pinggir sungai mengikuti arah tarikan. Hingga akhirnya saya menemukan titik arus yang lebih tenang. Dan ikan berhasil saya naikkan. Besarnya. Mantap. Oh, dipegangin joran saya. Memang saya punya asisten Amira ini luar biasa. Ini kalau udah dapat ikan, jorannya dipegang, lihat nih. Mantap. Gerimis masih setia menemani kami. Namun semangat Amira sama sekali tidak surut. Umpannya kembali mendarat di titik arus deras. Strike! Tarikan langsung terasa berat dan tidak mau kompromi. Amira harus benar-benar berjibaku mempertahankan jorannya agar tidak lepas. Perlawanan ikan berlangsung cukup alot karena ikan berulang kali mencoba melarikan diri ke arah arus. Dan akhirnya, seekor golden masher berukuran besar berhasil ditaklukkan. Wih, berhasil. Berhenti dong. Buka dulu. Oke, jangan ditutup lagi. Tos dulu dong. Udah dapet yang paling gede nih katanya. Memang gede ini. Bisa kan? Aku? Bisa dong. Ini saya akui nih, si Amira dia gede nih. 1 kilo lebih, mungkin hampir 2 kilo. Mantap. Sepertinya Amira sangat senang mendapatkan ikan sebesar ini. Memang kalau rezeki tidak kemana ya. Pegang sendiri, taruh aja di bawah itu. Gak apa-apa, aman. Oke, tuh liatin ke kamera tuh seberapa besar ikan gariangnya. Mantap kan? Dan terbesar hari ini setelah lama perjuangan aku untuk nge-strike guys. Jatuh licin. Aku bisa. Mancing mana strike back?
Mantap! Setelah seharian berjibaku di sungai, perut kami sudah mulai berbicara. Karena semua ikan yang kami dapat hari ini harus dirilis. Terpaksa kami harus puas masak telur. Namun tiba-tiba, ada salah satu warga yang mendatangi kami sambil membawa ikan masher. Masa talu kami mga tuh bang. Kok saa? Lama Tapi ikan tuh nggak boleh dimakan do bang. Woi, kok ada ikan yang biate itu bang mancing gua dapat deh bang gua. Wih. Lama kok Lama. 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 Gadang juga nih. Kadang. Gadang juga ikan. Nggak ada. Iya. Makasih banyak bang. Iya bang. Baik juga abang itu ternyata. Ya, ternyata. Amira pun mengusulkan untuk memasak ikan masher ini dengan cara yang spesial, yaitu pangek. Masakan berkuah kental khas ranah Minang yang kaya rempah. Namun kita olah dengan sedikit sentuhan berbeda agar cita rasa asli daging ikan masher tetap terjaga. Oke, saya nyiapin ikan, dia yang nyiapin bumbunya karena dia lebih paham nih. Pangek khas Sumatera Barat. Ayo langsung. Pangek sendiri merupakan salah satu masakan tua ranah Minang yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Sebelum ikan ditutup rapat dengan daun pisang, kita sertakan daun jeruk, daun kunyit, dan belimbing wuluh utuh agar aromatiknya lebih terasa dan ikan menjadi wangi. Cara memasak ini mirip pepes, lebih sehat, dan menjaga kelembapan daging agar tidak kering. Semua dikerjakan di bawah rintik hujan yang masih setia menemani kami. Kurang dari 1 jam di atas api kecil, pangek ikan masher pun siap untuk dinikmati. Oke, ini udah matang nih kayaknya, Mir. Tuh. Kita coba nih, penasaran. Iya dah. Kalau dari aromanya udah mirip ya pangek ya. Tapi dari rasanya kita belum tahu nih. Harus kita cobain dulu. Bumbunya rame sekali bumbunya ini. Sangat menggugah selera wanginya nih. Daging ikan masher mengandung protein tinggi hingga 17 gram per 100 gram daging. Selain itu, masher juga kaya akan asam amino esensial seperti lisin dan asam glutamat yang baik untuk imunitas tubuh. Cara memasak seperti pepes pun menjadi pilihan terbaik karena tanpa banyak minyak, kandungan gizi ikan tetap terjaga maksimal. Nah, gimana Mir rasanya, Mir? Enak banget. Dagingnya manis. Walaupun tulangnya banyak, sama tekstur dagingnya lembut dan gurih. Apa ya, ada manis-manisnya gitu, kayak yang nemenin saya makan. Lembut dan ada manis-manisnya dia tuh, lihat. Tapi jangan lama-lama, nanti pahit. Oke, kita mau habisin ini. Hujan udah mulai turun. Takutnya kondisi air sungai berubah. Tapi mudah-mudahan ikannya masih mau makan ya. Iya. Oke, Kita mau lanjut mancing. kita lanjut mancing lagi. Mancing mana strike back? Mantap. Strike Big Mania, saya sudah gak sabar nih untuk segera memancing. Karena saya mau mengeksplor spot-spot potensial yang ada di Biduk-Biduk, Kalimantan Timur. Kita mau mancing di muara. Targetnya itu adalah predator-predator kuat di muara. Nah, katanya di sini di sungai ini masih jarang pemancing yang casting. Jadi kesempatan kita buat bisa dapat strike monster-monster muaranya masih sangat besar. Ini saya semangat sekali hari ini. Mantap banget. Ikutin terus mancing media strike back. Mantap. Karena ukuran perahu saya cukup besar, tentu saya gak sendirian dong, tapi ditemani oleh Fadlan. Loh, jadi duet Fadlan nih Strike Big Mania. Fish on! Ikan target berulang kali memberi perlawanan kuat. Saya tak bisa terburu-buru menaikkan ikan kali ini. Harus bersabar sampai ikan melemah. Dan ternyata saya mendapatkan jackpot nih Strike Big Mania. Seekor bumblebee berukuran besar berhasil saya taklukkan.
Namun meski sudah dekat dengan perahu, saya tak bisa langsung mengangkatnya dan harus bersabar. Dengan meminta bantuan Fadlan, akhirnya ikan berhasil landed di atas perahu. Mantap! Queensland Grouper. Ini biasa dipanggil juga Bumblebee. Ikannya lumayan. Pertama kali ini saya dapat. Dia nyambar di pinggir perahu, saya kira tadi black bass. Ternyata Bumblebee. Susah ini dapat ikan ini. Nggak di semua tempat ikan ini ada. Lumayan size-nya. Dia di dalamnya masih ada kepiting. Tapi masih setengah ditelan tuh. Masih belum habis dia telan kepitingnya, dia udah makan loh lagi nih, ikan yang rakus sekali. Jadi kalau kerapu ini dia tipe penyergap yang suka, ntar saya agak capek. Dia suka stay di kayu-kayu atau di struktur di bawah sungai. Kalau ada yang lewat dia langsung nyergap. Dia bukan pengejar yang terlalu agresif. Benar-benar di luar dugaan saya, ternyata sungai ini benar-benar menyimpan banyak rahasia. Kalau sudah gini, auto full senyum nih. Oke, kita rilis biar yang lain juga bisa ngerasain strike Queensland Grouper Bumblebee. Oke. Sehat-sehat. Oke. Baru saja umpan dilempar, Fadlan langsung mendapatkan sambaran. Strike. Meski air masih tinggi, tapi anakan sungai memiliki air yang dangkal, sehingga ikan bisa dengan cepat muncul ke permukaan. Ternyata ikan kerapu minyaklah yang berhasil ia naikkan. Mantap! Ikan yang masuk di keluarga grouper ini memang hidup di perairan dangkal, terutama di kondisi air yang tenang dan payau seperti ini. Mancing mania strike back mantap. Tarikan ikan yang cukup kuat langsung saya rasakan. Strike. Inilah keseruan melawan ikan predator sungai. Ikannya keras dan tak mau mengalah. Ya, ternyata ikan kerapu, salah satu penghuni sungai yang terkenal cukup agresif. Dapat kerapu. Ini kerapu muara atau biasa dipanggil ini kerapu minyak. Karena mungkin lendirnya itu kayak berminyak dia tuh ya. Dia biasa hidup di pinggiran-pinggiran sungai ini, di kayu-kayu. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Selain Fadlan, saya juga mengajak Arlan dan Paman Oke. Keduanya adalah angler casting kawakan asal Berau. Wah, pasti makin seru ya mancing saya kali ini. Agar bisa memainkan casting dengan posisi yang nyaman, perahu saya berada di depan. Kemudian perahu Arlan dan terakhir perahu Paman Oke. Arlan yang posisi perahunya di dekat dengan saya juga mendapatkan sambaran. Sambaran Arlan didapatkan dekat sekali dengan perahunya. Perlawanannya pun tak memakan waktu yang lama. Dalam hitungan detik, ikan sudah mulai terlihat. Nah, itu di perahu yang belakang, Bang Arlan udah duluan strike tuh. Kita lihat ikan apa tuh di belakang. Ternyata masih jenis ikan yang sama, yaitu kerapu minyak. Tuh, kerapu minyak ternyata. Kerapu muara. Mantap. Mancing mania strike back mantap. Meski masih jenis yang sama, ramainya tarikan ikan membuat kami makin semangat untuk mendapatkan jenis yang lain. Paman Oke pun tak mau ketinggalan dari yang muda-muda. Dia terus melemparkan lurnya. Akhirnya tanda-tanda itu datang juga. Fish on! Sepertinya yang dilawan Paman Oke kali ini jenisnya berbeda, karena adanya perlawanan yang cukup kuat. Ikan berulang kali mencoba meloloskan diri dari Paman Oke.
Ternyata ikan berbeda yang dia dapatkan Strike Back Mania. Di beberapa sungai yang memiliki air payau, memang dihuni oleh ikan predator laut yang satu ini. Sungai merupakan salah satu habitat ikan giant trevally muda. Begitu memasuki umur dewasa, mereka hampir tidak pernah lagi hidup di air payau. Ini sekarang kita lagi masuk ke dalam anak-anak sungainya. Jadi sungai besar di sini tuh ada beberapa anak sungai, ada 4 sampai 5 anak sungai. Kita sengaja tuh mancingnya di kondisi air bulannya itu sedang arus tidak terlalu kencang. Jadi buris. Oke, kita masuknya sampai agak dalam. Saya sangat beruntung kali ini. Begitu melihat ada ikan di sekitar perahu, umpan saya langsung turunkan. Strike! Ukurannya terbilang besar ikan kerapu minyak yang saya dapatkan kali ini. Lumayan size-nya. Dia makan di pinggir perahu. Kelihatan dia makannya, dikejar dulu. Dimakan. Oke, bagaimana strike back? Mantap. Di saat yang sama, Arlan sedang bertarung juga dengan ikan sambarannya. Aduh, ngoceh. Padahal ikan sudah dekat dengan perahu dan hanya tinggal dinaikkan saja. Semangat Arlan! Benar-benar tak mau menyerah begitu saja. Ia langsung memainkan di balik pirantinya. Fish on! Tak mau melepaskan ikan targetnya lagi, ia dengan cepat memburu reelnya. Ternyata ikan baby giant trevally yang berhasil ia taklukkan kali ini. Mancing Mania Strike Back, mantap. Dapatnya di situ dah, di situ. Wah, nyindir nih Arlan. Mentang-mentang bukan dapat kerapu minyak ya. Lihat aja nanti. Matahari sudah mulai naik, menunjukkan kalau sekarang waktunya kita istirahat sebentar. Duh, kita udah nyiapin baby GT. Ini kalau GT masih kecil ukuran segini, apalagi yang sering masuk ke sungai itu biasanya dagingnya enak. Tapi kalau yang gede-gede, lebih bagus dirilis aja ya Paman ya. Nah, ini sekarang kita mau bakar ikan GT-nya dengan bumbu ala Paman Oki nih. Kami memutuskan memilih baby GT untuk mengisi tenaga kami bukan tanpa alasan. Ikan ini memiliki daging lembut namun padat. Jadi jika diolahnya dengan cara dibakar, tentu sangat cocok. Nah, bumbunya udah halus, kita campur ke dalam minyak. Fungsi minyak yang dicampur bumbu merupakan sebuah kombinasi yang mantap Strike Back Mania. Minyak akan membantu bumbunya menempel ke permukaan ikan. Jadi saat dibakar, rasanya dapat menyerap secara merata dan sempurna. Selain itu juga mencegah ikan lengket di atas panggangan, sehingga kulitnya akan tetap utuh dan renyah saat dimakan. Nah, tuh ikannya tinggal diolesin. Pas ukurannya pas. Nah, aromanya nih mantap sekali nih. Gimana Paman? Mantap. Racikannya, asapnya, jadi nggak sabar, jadi lapar nih. Kita baru siap mancing tadi, strike-nya banyak sekali. Jadi sekarang kita mau makan dulu 1 ekor aja kita, karena kita cuma berempat, jadi kita makan 1 ekor.
Saat dibakar, lemak alami ikan dan bumbu akan menyatu sempurna, sehingga akan membuat aroma asap yang bikin nafsu makan meningkat. Nah, Strike Back Mania, ikan trevelinya sudah matang. Sekarang mau langsung kita cobain. Bumbunya dari Paman Oke, pasti rasanya oke nih. Baby GT mempunyai daging yang padat dan kaya akan protein, bagus untuk memperbaiki sel dan energi setelah beraktivitas. Diolah dengan cara dibakar pun tidak mengurangi kandungan proteinnya. Nah, ini bumbu racikan Paman Oke, memang oke. Ini karena ikannya juga ikan segar, sama trevally ini kan teksturnya kalau kita bakar tuh memang cocok ya bang. Teksturnya nggak terlalu gampang hancur, juga nggak terlalu alot, nggak kayak kerapu-kerapu gitu kan. Mancing mana Strike Back? Mantap!